Baik. Hari ini kita akan melanjutkan sifat yang ke-8 ya, yaitu yang namanya bilangan berpangkat pecahan. Pangkatnya itu pecahan, per-peran. Kemarin kan pangkatnya semuanya M ya, bilangan bulat semua kan? Iya kan? Nah, sekarang itu pecahan. Ya. Kalau sekarang itu pecahan. Baik, saya seperti biasa akan menggunakan whiteboard ya. Oke, sebentar. Sudah muncul di situ halaman putih. Mudah-mudahan sudah muncul. Sudah ya? Udah. Oke, good. Sebentar saya cari pulpennya. Ya. Ya. Bilang sifat yang ke-8 ya, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Ini tabnya kayaknya kedinginan, jadi agak sedikit susah buat ditulis. Ya. Jadi agak susah ditulis nih. Ya. Bilangan berpangkat pecahan kayak gitu ya. Nah, misalkan gini nih. 3 pangkat 2 kan, bagaimana kita ketahui berapa nilainya? 3 pangkat 2. Ayo, cepat. 9 ya. 9. Nah, padahal gitu ya, akar dari 9 berapa? Akar dari 9. Ayo. Ya. 3 ya. Yang lebih tepat adalah plus minus 3. Kok iya, Pak? Kok plus minus 3? Enggak 3 aja. Coba deh. 3 kuadrat berapa tadi? 3 kuadrat? 3 kuadrat? 3 kuadrat itu 9. Kalau min 3 kuadrat, iya berapa? 9 juga kan? Maka apa? Akarnya 9 bisa 3, bisa min 3. Makanya aslinya sebenarnya akar 9 adalah plus 3 sama min 3 ya, seperti itu. Tapi kita fokusnya ke bagian yang positif dulu ya. Jadi yang kita ambil yang plusnya saja. Misalkan jadinya kayak gini nih. Akar 9 sama dengan 3 gitu lah. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya bentuk akar 9 itu dapat ditulis ulang sebagai 9 pangkat 1/2. Satunya di mana? Satunya di sini nih nyempil, nggak kelihatan ya, karena 9 pangkat 1. Oke? Seperti itu. Nah, duanya di mana? Duanya di sini. Ini kalau kita baca apa? Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Diulangi ya. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Atau akar pangkat 2 dari 9 gitu aja deh. Ya, akar pangkat 2 dari 9. Jadi akar 9 secara lengkap disebutkannya adalah akar pangkat 2. Ya, dari 9. Akar 4 secara lengkap menyebutkannya adalah akar pangkat 2 dari 4. Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena akar pangkat 2 dari 9, 9 itu 9 pangkat 1, maka dapat ditulis juga atau setara juga dengan 9 pangkat 1/2. Kayak gitu. Akar pangkat itu di bawah. Seperti ini. Ada yang ikut coret nih siapa ya? Oke. Lanjut ya, lanjut. Nah, gini nih. 9 pangkat setengah itu sama juga, 9-nya kan 3 kali 3. Requesting remote control of your screen. Decline lah ya. Nge-remote. Ya, lanjut. 3 kali 3. Ya kan 9 kali 3 kali 3 ya, pangkat setengah. Ini kita mau membuktikan ya, pangkat setengah. Oke, seperti itu. Dan kita tahu bahwa 3 kali 3 berarti apa? 3 kuadrat kan? Ya enggak? 3 kuadrat. Pangkat setengah berarti kan? Ini kan 3 kuadrat, pangkat setengah. Ini sudah kita pelajari kemarin. Pada hari yang sebelumnya ya. Sifat keberapa ya? Bilangan pangkat per pangkat. Sifat yang ketiga ya. Bilangan apa? Perpangkatan dari bilangan berpangkat ya. Sifat yang ketiga, jangan lupa. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Berarti apa? Kalau bilangan perpangkatan dari bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan kan? Masih ingat kemarin
A pangkat M dipangkatkan dengan N, hasilnya apa? A pangkat M dikalikan N kan? Seperti itu kemarin ya. Kalau lupa, simak lagi videonya. Ya, rekamannya. Lanjut. Berarti apa ini? 3 pangkat 2 dikali setengah kan? Ya enggak? Nah, seperti itu. 2 dikali setengah berapa? 1. Maka 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti berapa? 3. Terbukti kan? Bahwa 9 pangkat setengah adalah 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi bentuk yang pertama untuk sifat yang ke-8 ini yaitu bilangan berpangkat pecahan, yaitu ini saya sambil lihat buku saja biar apa namanya nggak salah gitu ya. Akar pangkat N. Wait. Pack-nya mana pack-nya? Undo. Saya pakai warna yang lain ya. Misalkan pakai warna apa ya? Warna merah lah. Akar pangkat N ya. Dari A, akar pangkat N dari A, kan tadi akar pangkat 2 gitu ya, dari 9. Akar pangkat N dari A, itu artinya sama aja apa? A pangkat 1/N. Ya kan? Kalau N-nya 2, 1/2. Kalau N-nya 3, akar pangkat 3 dari A, berarti A pangkat 1/3. Kayak gitu. Yang mana N ini mulai dari 2 ya. N-nya lebih besar sama dengan 2. Berlakunya seperti itu, bukan 1 ya, nggak mungkin 1 di sini. Akar pangkat 1 tuh nggak ada. Ya, seperti itu, oke? Ini yang pertama ya. Akar pangkat N dari A, nilainya sama saja dengan A pangkat 1/N. Ya. Contohnya kayak tadi, contohnya. Mungkin saya pakai warna yang lain lagi. Ya. Akar pangkat apa namanya? 2 dari 4 berarti apa? 4 pangkat setengah. Ya. Kan biasanya kita nggak ada 2-nya di sini kan? Ada 2-nya ya. Kita taunya ada berapa? 2 ya. Yang sebenarnya apa? Plus minus 2 aslinya ya. Cuma kita lagi ngomongin yang positif dulu aja. Seperti itu. Oke, clear yang pertama ya? Bisa ya? Sifat yang apa? Ini karena ada 2. Sifat ke-8 itu ada 2. Pertama untuk kasus seperti ini. Sekarang kita ke kasus yang nomor 2. Saya kembali ke warna hitam. Nah, apa namanya? Sekarang perhatikan gini nih. Bentuknya kayak gini. Nah, ini dibacanya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ditulis ya. Akar pangkat 3 ya dari 2 pangkat 6. Ya, bacanya kayak gitu ya, biar kalian tahu cara bacanya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Kayak gitu. Nah, seperti sifat yang tadi, ya, ini A ya kan? Ini A, ini N-nya kan? Berarti kan A pangkat 1/N gitu kan ya. Cuma kan ini sekarang jadi 2 pangkat 6 nih. Nah, seperti itu ya. Sekarang jadi 2 pangkat 6. Berarti apa? Bentuk ini akan menjadi, ya, gimana? 2 pangkat 6. Ini A-nya kan? Ini A-nya tuh. Pangkat 1/3. Ya. Ya. Ini kan A-nya nih. A-nya 2 pangkat 6. Berarti kan A pangkat 1/3 ya. A-nya 2 pangkat 6, pangkat 1/3. Nah, seperti itu. Nah, yang kalau kita, apa namanya, gunakan sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat, maka akan menjadi apa? 2 pangkat 6 dikali 1/3. Ya. Atau menjadi 2 pangkat 6 dikali 1/3, 2 pangkat 2. Ya. Seperti itu. Atau gini deh, ini saya fokusnya bukan ke hasil akhir sih, tapi fokusnya pola ya. Sebentar. Atau gimana? 6/3 ya. 6/3. Kita lagi mempelajari polanya. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya. Ini misalkan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4. Kayak gitu ya. Berarti gimana nih? 3 pangkat 4
dipangkatkan dengan setengah. Ya, yang menghasilkan sama dengannya di sini biar ada space kosong di sini ya, yang ada space kosong walaupun nggak bagus nih, jelek ya. Maka apa? 3 pangkat 4/2 ya, seperti itu. Nah, lihat polanya dengan melihat pola seperti ini gitu ya. Lihat, mungkin saya pakai warna lain-lain dulu ya, sebentar. Ini kan warna 6, di sini 6 ya. Ini 4, di sini 4 ya kan? Kemudian saya pakai warna yang lain, warna apa ya? Warna hijau mungkin. Ini 3. Di sini 3 kan? Ya. Ini 2. Di sini 2 ya. Merah per hijau. Merah per hijau. Ya kan? Merah per hijau. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gini. Kalau kita punya bentuk akar pangkat N, mungkin N-nya saya kasih warna hijau saja, mungkin A-nya yang hitam, nanti pangkatnya ya saya fokusnya ke ini dulu. Sebentar. A sama ininya dulu. Perhatikan, saya ganti warna hijau untuk N-nya. Akar pangkat N dari A pangkat M, merah. Kayak gitu ya. Akar pangkat N dari A pangkat M, hasilnya akan sama dengan gimana? Merah per hijau kan? Merah per hijau itu apa? M. A pangkat M dibagi N. Coba lihat polanya. Ini saya kurungin dulu ya. Saya kurungin dulu. Rumus itu jangan dihafalin, tapi dipakai ya. Semakin sering kita pakai, nanti semakin hafal kita. Oke? Jangan dihafalkan. Kita ulangi. Ya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Ini N-nya harusnya warnanya hijau ya. Draw. N. Nah, kayak gitu ya. Akar pangkat N dari A pangkat M nilainya sama dengan A pangkat M per N. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Ada tanggapan, pertanyaan, silakan barangkali sebelum saya lanjut. Barangkali ada? Ada? Belum? Waktunya 4 menit lagi. Ya. Nah, sebentar. Kalau tidak ada, kita mau lanjut dulu ya. Karena waktunya sudah sebentar lagi, maksud saya. Nah, contoh. Ini biar agak nyambung, tidak terlalu sini ada ruang kosong dikit ya. Misalkan sebagai contoh, 5 pangkat berapa ya? 2/3. Berarti kan sama aja gimana nih? Ini merah, ini hijau. Ini N-nya, ini M-nya ya. Jadi gimana? Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 kan? Benar nggak? Iya ya. Bentuk ini sama dengan itu kan? Seperti itu. Ya. Yang kalau kita selesaikan jadi apa? Akar pangkat 3 dari 25 gitu kan? Bentuk lainnya. Ya, bentuk lainnya ya, seperti itu. Jadi kita harus kenal masing-masing hubungannya ini. Jadi ini sama dengan itu sama dengan anu gitu ya. Ini sama dengan itu sama dengan anu, sama saja gitu. Oke ya, good ya. Kayak seperti itu. Baik. Contoh lagi, misalkan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8. Ingat berarti gimana? 5 pangkat 8/4. Ya. Ya, 8/4 kan 2. Ketemunya 25. Ternyata ini tuh 25 gitu ya. Kayak gitu. Ternyata akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8 adalah 25. Ah, kayak gitu. Contoh yang lain. Gimana ya? Yang paling simpel. Ini sebenarnya simpel nih. 8 pangkat setengah. Berarti akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Atau 8 pangkat 1/2 kan terbukti tuh. Ya. Atau, sorry, kok ke gitu lagi. Saya iris dulu. Ya. Ini yang seperti biasa kita kenal dengan apa? 2-nya hilang kan? Ya. 2-nya nggak ada, 1-nya nggak ada juga kan? Akar pangkat 8 saja kayak gitu. Ya, kita sering melihatnya adalah bentuknya seperti ini, akar 8 gitu aja. Padahal
aslinya adalah akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Oke, seperti itu. Ya, saya stop share terlebih dahulu. Jadi sebenarnya target kita itu tidak sampai di sini toh. Ya, target kita hari ini atau pertemuan minggu ini sudah mulai masuk ke bentuk akar. Ya, cuma ya karena waktunya terbatas penyampaian di CloudX tentunya saya nggak bisa langsung banyak. Ya, nah teknisnya nanti perhatikan teknisnya adalah setelah ini saya pindah ke kelas yang lain, saya akan record yang bentuk akar. Ya, di recordnya ini akan saya sampaikan ke kelas yang lain dalam bentuk rekaman yang punya kalian seperti itu. Jadi biar apa ya, biar semuanya itu dapat itulah. Ya, biar apa nggak biar efektif lah intinya seperti itu ya, biar efektif. Ya, jadi nanti saya akan mengajarkan ke kelas lain yang bentuk akar, mungkin kalian dapatnya dari video seperti itu. Dan kelas lain akan mendapat ini dari videonya kalian seperti itu. Ya. Nanti tes-tes yang lainnya akan saya kasihkan lewat perwakilan kelas. Saya minta tolong untuk sekretaris jangan lupa mengisi jurnal ya. Jurnal yang jurnal harian itu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, jam 7.30 pas. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi pada hari Jumat untuk matematika dan hari Rabu untuk fisika ya. Jam terakhir. Oke, saya leave meeting karena harus pindah ke kelas yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.